Oke teman-teman, selamat datang di Basban Ajar YouTube channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini dan nyalakan loncengnya, lalu klik like pada video ini jika kalian merasa terbantu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas latihan yang ada di pembelajaran 3, subtema 2, buku tema 7, kelas 6 kurikulum 2013. Kita akan bahas latihan dari halaman 75, ayo berdiskusi, sampai dengan halaman terakhir yaitu di halaman 82, ayo renungkan dan kerjasama dengan orang tua. Kita bahas dari pertanyaan awal di halaman 75. Oke, di sini ayo berdiskusi. Kamu telah membaca teks Kepala Sekolahku, Pemimpin Idolaku. Diskusikan jawaban pertanyaan-pertanyaan berikut dengan kelompokmu. Nomor 1. Mengapa kepala sekolah pada cerita di atas menjadi pemimpin idola? Jawabannya, Pak Weli menjadi pemimpin idola karena beliau memiliki sikap rela berkorban, pantang menyerah, peduli dengan siswa, dan bisa mempersatukan seluruh warga sekolah. Itu jawaban nomor 1, silakan kalian salin. Kemudian nomor 2, apakah kepala sekolah pada cerita sudah mengamalkan nilai-nilai persatuan? Jelaskan. Jawabannya, Pak Weli sudah mengamalkan nilai-nilai persatuan karena bersama-sama memanen pisang dan mengundang Bapak Bupati, Bapak Camat, Bapak Lurah, Kepala Dinas Pendidikan, serta Ketua RW dan Ketua RT untuk berperan dalam penggalangan dana atau lelang pisang. Itu jawabannya untuk nomor 2, silakan kalian salin. Kemudian nomor 3, apakah kepala sekolah sudah menerapkan nilai-nilai kerakyatan? Jelaskan. Jawabannya, Pak Weli sudah menerapkan nilai-nilai kerakyatan karena dalam mengambil keputusan untuk melaksanakan lelang hasil kebun sekolah melalui musyawarah dengan para guru. Itu jawaban nomor 3. Kemudian nomor 4, apa alasan kepala sekolah membantu Sudin untuk mengikuti lomba pidato? Jawabannya, Pak Weli membantu Sudin untuk mengikuti lomba pidato sebab ia ingin Sudin memperoleh pengalaman berharga melalui lomba pidato. Nomor 5, apa yang bisa kita teladani dari sosok kepala sekolah tersebut? Jawabannya, kita bisa meneladani sosok kepala sekolah tersebut karena nilai-nilai persatuan dan kerakyatan yang dimilikinya sebagai seorang pemimpin. Nomor 6, apakah yang menyebabkan Sudin akhirnya dapat pergi mengikuti kompetisi? Jelaskan. Jawabannya, Sudin mendapatkan dana yang cukup untuk mengikuti kompetisi melalui pelelangan pisang yang dibeli oleh para bapak dan ibu pejabat daerah yang diundang. Nomor 7, bagaimana menurutmu hubungan antara kepala sekolah dengan bupati, kepala dinas, dan pejabat daerah lainnya? Apa yang membuatmu menyimpulkan seperti itu? Jawabannya, hubungan antara kepala sekolah dengan bupati, kepala desa, dan pejabat kawasan lainnya terjalin baik. Hal ini ditunjukkan dengan kedatangan mereka ke sekolah, memenuhi undangan kepala sekolah dalam program lelang hasil kebun sekolah. Kemudian, berdasarkan jawabanmu, buatlah tulisan mengenai Pak Weli. Jawabannya, Pak Weli seorang kepala sekolah dasar di pinggiran kota Grobogan adalah seorang yang benar-benar berjiwa besar. Selain itu, sangat menyayangi murid-muridnya. Pak Weli juga sangat cerdas dan murah hati. Ia mengajak seluruh warga sekolah untuk bergotong royong demi membantu Sudin. Beliau menggunakan hasil panen buah pisang di sekolahnya untuk dilelang. Hasil lelang digunakan untuk membiayai Sudin mengikuti lomba pidato. Sudin berhasil mempersembahkan piala untuk sekolahnya. Terbukti tekad Pak Weli bahwa kita tak perlu ragu untuk maju. Selalu ada jalan ketika kita menggalang persatuan untuk mewujudkan mimpi dan harapan. Itu jawabannya untuk kolom di halaman 76. Kemudian kita lanjut ke halaman berikutnya. Kamu sudah mengetahui nilai-nilai kepemimpinan kepala sekolah Sudin yang telah mengamalkan persatuan dan kesatuan di lingkungan sekitar sekolah. Tuliskan perilakumu yang merupakan wujud dari nilai tersebut dan telah kamu praktikkan di lingkungan rumahmu.
Jawabannya, beberapa perilaku yang telah saya praktikkan diantaranya adalah bergotong royong, membersihkan lingkungan rumah, mengunjungi sahabat yang sakit, dan menawarkan pinjaman kepada tetangga yang terkena musibah. Itu jawabannya. Kita lanjut kemudian di Ayo Menulis di halaman 78. Tuliskanlah contoh-contoh penerapan nilai-nilai kerakyatan dalam kehidupanmu sehari-hari. Jawabannya, penerapan nilai-nilai kerakyatan dalam kehidupan sehari-hari antara lain yang pertama, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Kedua, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Ketiga, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Keempat, melaksanakan hasil keputusan musyawarah dengan tanggung jawab. Itu jawabannya, silakan kalian salin. Kita lanjut kemudian di halaman 80. Di sini kita diperintahkan untuk tuliskan hasil laporanmu dalam bentuk yang menarik. Kamu dapat membuatnya dalam bentuk paparan atau diagram. Dari segi pendidikan, pangan, sosial, kesehatan, dan pariwisata. Oke, jawabannya sebagai berikut, bisa kalian salin. Yang pertama yaitu dari bidang pendidikan. Peran Indonesia adalah yang pertama, mengembangkan pendidikan vokasi SMK di Indonesia sebagai anggota SIAMEO. Ketiga, berperan dalam IPTEKIN ASEAN. Keempat, berperan dalam ASEAN University Network. Kelima, memberikan penawaran beasiswa pendidikan. Di bidang pangan, peran Indonesia yang pertama, Indonesia mendukung ketahanan pangan di ASEAN. Kedua, Indonesia mendukung keamanan pangan di ASEAN. Ketiga, Indonesia berperan dalam menyediakan sandang pangan di ASEAN. Keempat, pengembangan pusat-pusat produksi. Kelima, mempromosikan praktik perikanan yang bertanggung jawab. Di bidang sosial, peran Indonesia yang pertama, menyepakati pembentukan ASEAN Ministerial Meeting on Women. Kedua, menjalin kerjasama kepemudaan dengan mengadakan tamu karya pemuda ASEAN. Tiga, menjalin kerjasama di bidang kepegawaian dan administrasi. Keempat, menjalin kerjasama penanggulangan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba di tingkat regional ASEAN. Kelima, menjalin kerjasama di bidang pembangunan sosial. Kerjasama ini menekankan pada kesejahteraan golongan berpenghasilan rendah dan penduduk pedesaan. Di bidang kesehatan, yang pertama, peran Indonesia melaksanakan gerakan masyarakat hidup sehat. Kedua, menciptakan masyarakat sehat ASEAN tahun 2025. Ketiga, bekerja sama menanggulangi ancaman penyakit menular seperti virus Zika, MERS, dan COVID. 4. Mengikuti pertemuan Menteri Kesehatan ASEAN ke-13 yang menghasilkan naskah deklarasi untuk mengakhiri semua bentuk malnutrisi. Kelima, menyelenggarakan seminar bertema optimalisasi pemanfaatan kerjasama ASEAN bidang kesehatan. Di bidang pariwisata, peran Indonesia ikut membina tim komunikasi krisis pariwisata ASEAN. Kedua, ikut mengintensifkan kolaborasi organisasi pariwisata nasional. Ketiga, mendukung pengembangan dan implementasi kemampuan pariwisata ASEAN. Itu jawabannya dari bidang pendidikan, pangan, sosial, kesehatan, dan pariwisata. Silakan kalian salin. Kemudian kita lanjut ke halaman berikutnya. Di sini Ayo Menulis halaman 81. Tulislah rancangan pidato singkat untuk mengajak teman-temanmu gemar membaca. Ingatlah, teks pidato harus memuat hal-hal berikut. Ada salam pembukanya, ada pendahuluannya, ada inti, penutup, dan salam penutup. Oke, jawabannya sebagai berikut. Sebagai contoh teks pidato, silakan kalian salin. Yang pertama, salam pembukanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pendahuluannya, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan pidato tentang gemar membaca. Era globalisasi memudahkan kita memperoleh informasi. Membaca merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk dapat memperoleh informasi tersebut. Membaca memiliki banyak sekali manfaat. Membaca sangatlah penting untuk semua orang. Kemudian bagian intinya, ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menumbuhkan minat membaca, yaitu dimulai dengan kemauan dari diri kita sendiri untuk membaca. Kita membiasakan diri untuk membaca seperti yang kita lakukan pada kebiasaan lain. Kita bisa membaca koran, majalah, buku-buku pelajaran, dan sebagainya untuk membiasakannya. Bisa juga dengan sering mengunjungi perpustakaan dan meminjam buku di perpustakaan.
Dari membaca banyak manfaat yang bisa kita dapat, yaitu kita lebih disiplin dalam mengatur waktu, terutama waktu luang, dapat memperoleh informasi dan menambah wawasan. Harapan saya semoga dengan membaca, wawasan kita akan lebih luas dan minat membaca kita semakin membesar. Kemudian bagian penutup, keempat, bagian penutup. Marilah kita tumbuhkan minat membaca untuk menambah wawasan kita mengenai dunia dan lingkungan sekitar kita. Mulailah membaca dari diri sendiri dengan membaca bacaan yang ada di sekitar kita. Kemudian salam penutupnya. Demikianlah pidato ini saya sampaikan. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu contoh pidato, silakan kalian salin. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Ayo renungkan. Apa yang telah aku pelajari hari ini? Jawabannya, pada hari ini saya telah mempelajari tentang sikap menghargai perbedaan pendapat dengan orang lain dan cermat, nilai-nilai persatuan dan kerakyatan dalam kehidupan, peran Indonesia dalam bidang sosial di ASEAN, dan unsur-unsur teks pidato. Pengetahuan apa yang dapat kumanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya, pengetahuan yang dapat diterapkan ke dalam kehidupan sehari-hari adalah nilai-nilai persatuan dan kerakyatan dalam kehidupan. Lanjut, kerjasama dengan orang tua. Bersama orang tuamu carilah berita atau gambar tentang peran Indonesia dalam bidang sosial di ASEAN. Jawabannya, peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial budaya dalam ruang lingkup ASEAN antara lain yang pertama, keikutsertaan Indonesia dalam ajang olahraga SEA Games pada tahun 2011. Indonesia pernah menjadi tuan rumah dalam ajang pesta olahraga semenanjung Asia Tenggara. Kedua, memberikan bantuan kemanusiaan. Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk negara-negara ASEAN yang dilanda bencana alam ataupun konflik. Contohnya saja, Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan kepada korban topan Haiyan di negara Filipina. Ketiga, yaitu program pertukaran pelajar. Silakan kalian salin. Keempat, yaitu ASEAN Foundation Model ASEAN Meeting. Itu nomor keempatnya, peran Indonesia, silakan kalian salin. Dan yang kelima, yaitu ASEAN Film Festival. Indonesia turut menjadi peserta dalam kegiatan ini, di mana tujuan dalam kegiatan ini adalah saraf promosi kebudayaan dan menjual lokasi syuting film di negara-negara ASEAN. Itulah peran Indonesia di bidang sosial dalam ruang lingkup ASEAN. Silakan kalian salin jawabannya. Dan mungkin sampai sini saja untuk pembahasan kali ini. Jika ada jawaban yang kurang jelas, silakan kalian tanyakan di kolom komentar di bawah. Saya akhiri video ini dan sampai jumpa di latihan berikutnya.